LELET, bukan hanya lelet, tapi kita dibawa, kalau kata orang Cina tuh kalau perang tuh kita kan maju ya, baru maju dikit terus kita dibawa mundur lagi nih, dibawa ke mundur lagi. Kemunduran itu terjadi setelah RDP. Ini kasus yang dibuat harusnya semakin terang, tapi menjadi semakin redup kalau menurut saya, karena back to square one, back to zero. Sehingga kalau menurut saya ini sesuatu yang suka luput dipikirkan itu loh. Ada orang yang sudah mati, yang diserang kehormatannya secara bertubi-tubi, sementara orang itu sudah tidak bisa membela diri. Dan kemarin saya melihat orang parlemen bicara itu, saya sedih banget. Ini anggota dewan yang terhormat, yang membuat undang-undang, yang membuat budget, yang mengatur hidup seluruh rakyat Indonesia melalui hak-hak mereka yang sangat dahsyat itu, membahas hal yang sangat mikro, yang remeh-temeh, yang ujung-ujungnya menjadi pelecehan dan asusila. Sampai berjam-jam waktu dihabiskan untuk itu, saya sampai bingung. Dan sampai ada telepon berdering, halo sayang. Betapa gentingnya keadaan itu, tetapi tidak dilihat substansinya, tidak dilihat bagaimana perbaikan sistemnya, tidak dilihat bagaimana yang penting yang ditanyakan. Kalau kamu menyidik, apa yang kamu mesti tanyakan? Ini kan urusan, bukan hanya urusan pembunuhan. Ada 97 orang yang terlibat. Kalau 97 orang yang terlibat itu kan gerombolan jadinya. Kalau bus tuh 2 bus tuh. 2 bus ya. itu bisa dibilang oknum nggak kalau 97? Saya kan suka nanam ya. Kalau persemayannya buruk, maka benih baik pun tidak bisa tumbuh di sana. Apalagi propam itu di atasnya polisi, dia yang mengurusi investigation, internal affairs dan lain-lain. Jadi kalau katanya, oh itu cuma anak buahnya Sambo, oh berarti divisi Sambo itu menjadi satu persemayan yang bejat karena begitu banyak orang yang mengikuti perintah yang salah. Bukan salah lagi, itu sesat, pidana. Betul. Menurut saya itu sesuatu yang mengerikan. Sebetulnya cita-cita orang masuk polisi itu apa sih? Kan ingin jadi penegak hukum, ingin jadi pelindung, ingin jadi pengayom, ingin jadi pelayan masyarakat, harusnya kan itu dong. Iya, bukan pengen jadi kaya kan? Iya, kalau pengen jadi kaya jadi juragan, dagang gitu. Nah, jadi itu penting banget karena seorang Sambo saja nggak paham Tribrata, sama sekali nggak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, Cadas. Pokoknya semua digebrak. Jadi ini di depan saya ini Yunda saya ya. Wow. Marga boleh Huta Barat ya. Tapi kalau ketemu saya bahasa Palembang, dan Palembangnya itu betul-betul Palembang yang original ya. Kalau pempek itu pempek original. Karena beliau ini ternyata SMP dan SMA-nya di Palembang. SD pun juga. Wah, bayangkan ya. Jadi kalau SD, SMP, dan SMA di Palembang, sudah pasti bahasa Palembangnya bahasa Palembang yang original. Buntung. Palembang buntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Adindaku. Jadi, ini jarang-jarang ya. Beliau ini dulu terkenal sekali ya, aktivis ICW ya. Orang Indonesia nonton korupsi. Bisa bilang ICW itu orang Indonesia nonton korupsi. Benar-benar. Dulu ICW ya. Indonesia Corruption Watch ya, kan? 1999. Iya. Jadi beliau ini yang termasuk yang mendirikan ICW ya. Diajak sama Todung Mulia Lubis waktu itu. Untuk ada Marsilam Simanjuntak, Todung Mulia, lalu ada Daniel Dakide, Buyung Nasution, Bang Buyung. Bayangkan kalau sudah menyebut nama begitu kan, gimana kita nggak keder tuh, ketahuan generasi tahun berapa. Generation gap. Iya. Todung Mulia Lubis aja sekarang udah 70 tahun mungkin usianya kan. Kelahiran tahun 49 ya. Benar. Kelahiran tahun 49 itu 73 tahun. Betul Bang Mulia. Adnan Buyung Nasution yang mudah-mudahan kita doakan sudah mendiam, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih sehat. Masih. Daniel Dakide di Kompas sudah pensiun mungkin ya. Daniel Dakide juga sudah pensiun mungkin ya. Jadi kalau sobat Eras yang usianya 24 di bawah 40 tahun mungkin
saya sebutkan nama-nama itu bingung. Iya, banyak yang sudah, Daniel Dakide kalau nggak salah sudah ini juga kok. Jadi orang pengen tahu nih bagaimana perspektif Irma Huta Barat. Soal apa nih? Soal empek-empek atau soal Oke. Palembang Buntung? Soal yang terkait dengan Sambo. Jadi tadi saya di-tag pesan nih, kalau bisa ngomongnya santai-santai ya. Kita santai tapi tetap serius ya. Yunda, kalau saya itu kan nggak pakai skrip, nggak pakai apa. Pokoknya ngomong sepengetahuan saya aja, sepemikiran saya aja. Tapi yang paling gampang pertanyaan tuh apa yang Yunda pikirkan sekarang terhadap kasus Sambo? The latest development of Sambo case, Yes, ya kan? Apa? yes. Oke, silakan. LELET. LLET. Itu bukan hanya lelet, tapi kita dibawa kalau kata orang Cina tuh kalau perang tuh kita kan maju ya, baru maju dikit terus kita dibawa mundur lagi nih. Oke. Dibawa kemundur lagi, kemunduran itu terjadi setelah RDP. Iya dong, setelah 50 hari saya hitung-hitung terus loh, Refli ini Dindo, ini sekarang ini hari ke-50. Jadi setelah 50 hari itu masih belum jelas duduk perkaranya, dan saya pikir juga ini juga ada pengalihan isu yang luar biasa masifnya ya kan, dari pelecehan balik lagi. Jadi makanya saya bilang, jadi kayak kita sudah lari, bukan lari di depan tapi malah mundur ke belakang. Menurut saya ini sesuatu yang menyedihkan karena sebetulnya ya kan ini semua mata sedang memandang ya kan kepada kasus ini. Kayak orang bilang ini kasus-kasus lain memang nggak ada urusan lain di negeri ini. Bukan kita yang menentukan sentimen sama minat publik ya kan, baik dari terutama netizen ya yang memang luar biasa. Jadi kalau menurut saya kasus ini berbelit-belit karena dari awal. Kalau dari awal dimulai dengan kebohongan, kan harusnya kebohongan itu disingkirkan. Kalau bicara soal saat ini sebenarnya ini kasus yang dibuat harusnya semakin terang, tapi menjadi semakin redup kalau menurut saya, ya kan? Karena back to square one, back to zero, sehingga kalau menurut saya ini sesuatu yang suka luput dipikirkan itu loh. Adindaku, bahwa ada orang yang sudah mati ya, yang diserang kehormatannya secara bertubi-tubi, sementara orang itu sudah tidak bisa membela diri. Nah, setelah kebohongan pertama itu dicabut, maka sekarang dinyanyikan lagu yang sama, dan saya pikir ini lagu yang sama, lokasi berbeda kira-kira. Iya, itu gitu. kan aneh. Iya. Kalau seorang Kapolri harus bicara seperti itu di depan parlemen, dan kemarin saya ngelihat orang parlemen bicara itu, saya sedih banget. Ini anggota dewan yang terhormat, yang membuat undang-undang, yang membuat budget, yang mengatur hidup seluruh rakyat Indonesia melalui hak-hak mereka yang sangat dahsyat itu, ya kan? Kemudian membahas hal yang sangat mikro, yang remeh-temeh, yang ujung-ujungnya menjadi pelecehan dan asusila. Sampai berjam-jam waktu dihabiskan untuk itu, saya sampai bingung. Dan sampai ada telepon berdering. Halo sayang. Iya, iya. Jadi kayak ada telepon yang berdering. Ngikutin juga kan ya. Maksudnya Dindo ngikutin, tapi kan itu seperti tidak tahu substansi. Iya kan, kita ini lagi ada masalah yang sangat berat ya, ketika hukum sedang dilecehkan. Saya bilang jangan ngomong pelecehan seksual deh. Nggak pantas. Kita ini bernegara, kita ini memang penegakan hukum masih miring-miring atau masih ada yang roboh-roboh. Tetapi yang dilakukan Sambo ini kan meruntuhkan seluruh tatanan hukum, seluruh kepercayaan dari seorang penegak hukum, polisinya polisi lagi. Jadi betapa gentingnya keadaan itu, tetapi tidak dilihat substansinya, tidak dilihat bagaimana perbaikan sistemnya, tidak dilihat bagaimana yang penting yang ditanyakan. Kalau kamu menyidik, apa yang kamu mesti tanyakan? Ini kan urusan, bukan hanya urusan pembunuhan. Ada 97 orang yang terlibat. Kalau 97 orang yang terlibat itu kan gerombolan jadinya. Kalau bus tuh 2 bus tuh. 2 bus ya. itu bisa dibilang oknum nggak kalau 97? Bahkan saya mengatakan ya, kalau misalnya gini. Tadi saya sampai mengatakan begini, masih banyak polisi yang baik. Oke, kita bicara tentang piramida. Iya. Piramida itu yang Pamen di tengah, yang Pati di atas, yang bawahnya Barada, Baratu dan lain sebagainya. Ya Anda nggak bisa bilang bahwa yang baik itu di bawah itu baik. Iya, mereka belum punya kekuasaan. Kan kita yang harus lihat yang Pamen sama Patinya. Nah, misalnya katakanlah dari let's say dari 100.000 Pati dan Pamen misalnya.
Nah, yang baik berapa? Yang tidak terima suap berapa? Itu kan yang betul. yang krusial. Betul. Kalau yang gini-gini tidak terima suap ya karena memang belum ada kesempatan. Betul. Jadi itu namanya saya kan suka nanam ya. Iya. Kalau persemaiannya buruk, Iya. maka benih baik pun tidak bisa tumbuh di sana. Ya, oke. Iya kan? Iya. Apalagi Propam itu di atasnya polisi, dia yang mengurusi investigation, internal affairs dan lain-lain. Jadi kalau seluruh katanya itu cuma anak buahnya Sambo, berarti divisinya Sambo itu menjadi satu persemaian yang bejat. Iya. Karena begitu banyak orang yang mengikuti perintah yang Salah. bukan salah lagi, itu sesat. Pidana. Iya. Betul. Menurut saya itu sesuatu yang mengerikan gitu. Kalau kita mengharapkan wakil-wakil kita yang terhormat itu bicara soal sistem dong, supaya ini tidak terjadi lagi. Bagaimana ya kan, lalu fungsi-fungsi dari katanya Kompolnas tidak punya gigi, tidak punya taring, apa mesti dikasih taring, ya kan. Lalu kalau sudah dikasih taring, orang yang di sananya itu bisa dijamin nggak untuk mempergunakan taring itu semestinya? Iya dong. Jadi saya pikir banyaklah orang-orang baik yang masih ingin memberikan masukan dan perbaikan, tapi didengerin apa enggak ya sebenarnya? Ya, jadi yang jadi masalah Yunda ya, kok seolah-olah DPR tidak melihat ini untuk momentum melakukan reformasi kepolisian. Mereka menganggap bahwa ini business as usual aja. Maksudnya gini, ya ada orang mati, ada orang yang membunuh, ya bagaimana penyelidikan dan penyidikannya, nanti penuntutannya. Kok cuma itu doang? Padahal ini kan fenomena gunung es kan ibaratnya kan. Praktik-praktik seperti ini kan banyak tuh. Iya, nggak ada substansinya juga yang dibahas akhirnya. Jadi ada puja-puji. banyak puja-puji. Saya juga heran ya kadang-kadang kenapa setiap misalnya fit and proper polisi selalu dipuja-puji oleh DPR gitu. Nah, saya punya pertanyaan nih. Iya. Adindaku kan pakar hukum tata negara. Sokol begitu ya. Sokol. DPR itu di atasnya polisi atau di bawahnya polisi sih? Nah, kenapa posisinya itu kesan, impresi, dan cara mereka mengemukakan pendapat itu checks and balancesnya itu tidak kerasa. Ya, terkesan mereka takut ya, terkesan mereka teman, terkesan mereka kadang-kadang under gitu ya. Iya, nggak boleh dong cincai-cincai sama. Makanya saya bilang begini Yunda, kita ini harus bisa membedakan antara pengawas sama yang diawasi. Iya, kalau kan disebutnya mitra, kami bangga bermitra. Apa yang namanya mitra itu saya nggak paham gitu. Jadi, kan ada checks and balances. Iya. Artinya apa sih bahasa Indonesianya, coba deh? Saling mengimbangi dan saling cek, saling mengkoreksi, saling koreksi dan saling mengimbangi. Yes. Tapi sebenarnya gini, kalau kita lihat fungsi DPR kan fungsi pengawasan. Sebenarnya ini antara orang yang mengawasi dan orang yang diawasi. Malah posisinya nggak seimbang. Posisinya kan DPR lebih atas. Karena civil supremacy kan kita. Ya, dan yang seimbang tuh betul-betul seimbang tuh presiden. Ini kan aparatnya presiden. Karena ini DPR, ini presiden aja di bawahnya. Ya, lalu ini ada polisi, ada apa. Nah, harusnya DPR itu menampilkan diri sebagai institusi yang ditakuti dan dihormati oleh orang yang diawasi. Satu, ya kan? Kedua, yang menyuarakan, ya bosnya kan rakyat. Bosnya ya. Rakyat. Nah, keinginan rakyat sama yang disuarakan wakil-wakil kita itu distorsinya tuh luar biasa. Iya, dan itu lucu. Contoh ya misalnya soal katakanlah KM 50 misalnya. Itu kan KM 50 itu kalau yang ini masih mending Yunda. Kalau masyarakat civil society agak kompak. Masih ada yang namanya RDP. Sepanjang sepengetahuan saya atau sependek pengetahuan saya, 6 orang mati itu nggak ada RDP-nya loh. Oh gitu ya? Bayangkan, rapat dengar pendapat tidak ada. Nggak ada soal ini. Bahkan terkesan anggota DPR yang ngomong soal KM 50 itu terbatas. Paling cuma Romo Safi'i, Fadlizon, siapa lagi? Yang lainnya nggak ada yang ngomong ini. Jadi dia kayak free, ya kan? Free of charge ya. Meninggal. Nggak sempat keangkat ya? Iya, bukan nggak sempat diangkat. Ada dinding yang tebal, ada tembok yang tinggi untuk mengangkatnya. Jadi terkesan takut akhirnya. Makanya ke Komisi 3 ada dua kemungkinan orang yang khawatir itu kan. Satu karena dia bagian dari sistem itu, ya kan? Yang kedua memang karena polisi memiliki sebuah kewenangan yang tidak dimiliki orang lain.
bisa menersangkakan orang, menahan orang, memenjarakan orang. Nah, Even anggota DPR sekalipun, kira-kira begitu. nah itu kan juga membuat satu institusi menjadi tidak sehat ketika tidak memiliki dewan pengawas, ya kan? Lalu dikatakan ada yang namanya Kompolnas. Kompolnas itu tak lain dan tak bukan hanya jadi corong akhirnya. Iya. Jadi kalau saya terus terang misalnya menyebut nama ya, Benny Mamoto yang juga sudah disebutkan semua orang ya. Waktu KM 50, saya juga mencatat ketika dia mengikuti rekonstruksi misalnya, dia mengatakan nggak ada yang aneh. How come kok nggak ada yang aneh? Jadi rekayasa itu sudah sering ya? Oh, udah sering. Sudah sering. Beliau ini saudara sekalian, ini ada tamu saya yang samping saya namanya Ruswan Buton. Bro Ruswan, assalamualaikum. Jadi beliau ini juga komplain terhadap mantan Dandim ya, mantan Danki, komandan Kompi, mantan komandan Kompi yang ditusuk 5 kali, yang kemarin yang mati itu, hanya gara-gara Dandim ya kan, mantan Dandim, bayangkan Dandim itu pangkatnya apa ya? Letkol. Jadi Letkol ini pensiunan Letkol, dia jadi driver, ya kan, kemudian parkirlah dia di tempat toko seorang pengusaha. Namanya Aseng ya. Oke, kebetulan namanya Aseng. Cekcok, ya whatever it is, pokoknya yang namanya cekcok itu kan Anda kan nggak punya hak untuk membunuh orang kira-kira. Iya gitu. Benar, apapun alasannya. Iya, selama kita masih percaya hukum ya kan. Betul. Nah, itu orang itu lehernya ditusuk 5 kali. Tusuk 5 kali dan dia sempat menyetir mobilnya itu untuk minta pertolongan. Tapi kira-kira berapa meter? 50 meter tewas dia. Nah, cuman yang jadi masalah lagi-lagi ditengarai ada upaya moderasi dari penegak hukum. Awalnya ngomong bahwa ini temannya Kapolda gitu ya. Nah, gitu. Kayak begitu. Untungnya ada mantan TNI pangkat Letjen yang ngasih topi ini. Ini punya dia ini. Dari Kodam Siliwangi. Namanya Letjen siapa? Yayat Sudrajat. Jadi Letjen Yayat Sudrajat ini punya dia ini. Jadi dia pakai ini habis menjadi ahli, saksi ahli namanya ahli, orang sering bilang saksi ahli kan, ahli kalau di pengadilan. Dia jadi ahli di pengadilannya Anton Permana, pakai ini. Saya bilang, Pak Jenderal, saya minta dong ini. Oh, nanti saya kasih yang lain aja. Enggak, yang di kepala Pak Jenderal. Jadi walaupun saya nggak punya pangkat, tapi ini Letjen. Iya, lumayan. Bekas kayak naga bonar ya. Habis nyopet jam dia bilang walaupun kau kopral, tapi jam tanganmu Jenderal. nyopet jamnya Jenderal Belanda. Naga bonar. Ya, jadi Yenda memang persoalan kita ini adalah pengawas itu nggak jalan. Jadi baik pengawas dalam ranah check and balances DPR maupun pengawas yang diadakan sebagai an independent body, ya kan? Seperti Kompolnas itu. Nah, padahal Kompolnas itu kalau dilihat dari susulannya kan powerful, karena kan ex officio Menko Polhukam, Mendagri di situ, kemudian Menko Yasona Lauli, baru ketua hariannya Benny Mamoto kan. Tapi 3 itu kan nggak berfungsi. Yang berfungsi kan Benny Mamoto yang selalu memberikan sertifikasi, justifikasi terhadap apapun yang disampaikan. Apa harusnya Kompolnas tidak boleh ada purnawirawan polisi supaya lebih objektif? Ya sebenarnya kan bukan begitu. Bukan ingredientnya. Jadi sistemnya kan? Iya. Karena kalau itu kita bicara ingredientnya nanti kita dibilang diskriminatif. Betul. Yang nggak boleh itu yang aktif, yang nggak boleh, ya kan? Tapi kalau purnawirawan is okay. Cuman masalahnya carilah purnawirawan yang independen, yang kan? punya visi juga, iya kan? Masalahnya purnawirawan ini kan harus bisa melihat institusi ini sebagai alma mater yang harus dibangun. Iya dong. Dan dia tahu kan borok-boroknya. Karena dia tahu, maka dia harus bisa memperbaiki sistem gitu. Itu the time dia untuk tobat. Artinya gini, ketika dia aktif, dia tahu borok-boroknya, ya kan? Ketika orang mengatakan ada tembak menembak, ada pelecehan dan lain sebagainya, dia lebih tahu. Iya, saya aja tahu, apalagi dia. Betul. Aduh, ini ecek-ecek nih, kenapa sih ngomongnya ke situ? Aduh, netizen itu pintar-pintar ya sekarang ya. Saya langsung dejavu. Aduh, ini kayak KM 50 juga, tembak menembak, kemudian bela diri. The Last kan pengennya nanti case close, nggak ada yang dihukum 1 hari pun, kan begitu maunya. Iya, cuman kalau saya pikir sih kan orang juga tanya kenapa ini gaung. Oke, KM 50 tuh ada 6 nyawa tidak berdosa yang melayang, ya kan? Iya. Nah,
yang menjadi gaung dari masalah ini karena yang dibunuh polisi. Iya. Do you see the difference? Polisi dibunuh oleh polisinya polisi dan di tempat polisi. Itu dia. Itu ada uniqueness. Tapi sebenarnya Bunda, kalau kok Bunda aja? Yunda. Bunda juga nggak apa-apa ya kan? Iya benar. Jadi Yunda kan persoalannya. Jadi kita ini nggak podcast loh, kita ini ngobrol ini soal KM50 itu. Saya menengarai 3 faktor Yunda. Sama seperti kasus Joshua ini. Faktor dari masyarakat, civil society, faktor dari negara, kekuasaan, faktor internal Polri. Jadi kalau dalam kasus Joshua, civil society-nya itu kompak. Bataknya kompak, tapi yang lainnya nggak ada yang nyerang. Betul. Nggak ada yang nyerang. Ini mohon maaf ya, sorry to say, buzzer tuh nggak nyerang. Dulu kan buzzer kelewatan banget. Bayangkan 6 nyawa mati dia dijadikan bahan permainan sama dia kan. Dia kasih kembang selamat ya, sudah bertemu bidadari gitu-gitu. Dia bayangkan. Itu jahat. Iya. Dan itu proven. Saya bisa tunjukkan ke Yunda misalnya bunga papan misalnya KM50 ya kan. Jadi yang seperti itu bayangkan kok dimain-mainkan ya nyawa manusia ya. Gitu loh. Saya nggak sebut namanya ya. Nih. Coba ini, nih. Nggak usah namanya, nggak usah disebutkan. Terima kasih sudah kirimkan Laskar FPI ketemu bidadari. How come? Orang mati kok gitu. Dia nggak lihat apa perasaan keluarganya, ya kan? Ada ibunya, ada Pak polisi keluarganya. titip siram teh ke Munarboy. Maksudnya Munarman tuh. Munarman kan itu dindanya nih. Iya, kenapa jadi Munarboy dia? Ya, karena men. Oh, Itu ledekan-ledekan buat dia misalnya. Gitu. Coba bayangkan, gimana kita nggak punya perasaan kepada nyawa yang hilang dan, punya ibu, dan ibunya. Punya bapak, iya. Dan mereka ini bukan orang-orang kaya, orang-orang miskin semua. Iya, betul. Persis kayak Joshua ya. Iya. Jadi bahkan di antara mereka yang meninggal itu ada yang buta huruf loh Bunda. Buta huruf bayangkan, yang kerjanya tukang parkir. Aku sedih, aku nanti nangis loh. Makanya, Bunda sekali-sekali ke sana. Makanya orang kalau nggak punya sense of human itu, kacau gitu. Nah, jadi karena waktu itu penjelasannya bahwa tidak diselidiki dengan detail ya, jadi cuman ini tembak-tembakan dan agak yang mati 6 gitu, tembak-tembakan. Jadi begini, kalau saya melihat ke dalam kasus KM50 itu orang mempersepsinya sebagai persaingan cebong dan kampret, persaingan kecepret sama kadrun. Jadi itu udah nggak boleh ada lagi seharusnya. Persaingan antara pendukung, ya kan, pendukung sama yang oposisi terhadap pemerintahan Jokowi. Jadi nggak apa-apa mati gitu. Toh mereka juga link to terrorism. Padahal nggak ada satu bukti pun yang satu tindakan kepolisian pun yang mengatakan bahwa mereka itu adalah link to terrorism misalnya. Dan mereka jangan lupa mereka dimatikan dalam keadaan yang mereka nggak bersalah loh. Mereka bukan DPO misalnya. Kan mereka kan unarmed juga. Iya. Iya kan? Jadi ya udahlah, tapi intinya adalah di bawahnya nggak kompak. Salah satu faktornya mungkin tidak ada orang kayak Kamarudin itu ya, yang makeupnya minta ampun misalnya. Lalu di atas itu tidak punya political will atau goodwill untuk membuka kasus itu. Bahkan kecenderungannya adalah siapa yang berani ngomong ini dapat konsekuensi. Seperti tabu gitu ya? Ya, dijadikan tabu. Dan orang yang kemudian menyatakan ini malah dipenjara. Habib Bahar kan ngomong soal KM50 di penjara kan. Jadi gini, kita tuh boleh nggak sih ngambil pelajaran dari sesuatu yang dilakukan, kayak negara kan juga bisa bikin salah ya? Iya dong. Apakah negara kemudian mau mengakui bahwa salah? Kan saya juga ngomong kemarin itu pada waktu siapa itu Kadif Humas sama Kadif Humas sama Karo Penum. Yang mengumumkan bahwa ini terjadi pelecehan seksual, Kepala Biro Penerangan Masyarakat. Iya, nah itu juga singkatan itu bikin bingung ya. Nah, ada dua sebagai wakil dari institusi resmi mengumumkan dengan resmi, Kapolri tahu dong. Lalu kemudian yang mencabut itu Kapolri yang mengumumkan bahwa ini tidak ada. Nah, itu kan ada kebohongan yang dilakukan, kesalahan dari institusi dong. Iya. Minta maaf kek. Minta maaf dong. Iya. Diralat. Kalau orang lain tidak, kalau masyarakat nggak bisa minta maaf itu, tetap aja di penjara. Iya, nggak, maksudnya jadi ada hak dari
dari masyarakat yang harusnya dipenuhi. Iya. Dan itu seringkali tidak dianggap atau diabaikan. Menurut saya ini bahaya karena Iya. kita ini kan mau bikin negara demokrasi yang namanya civil supremacy. Memang masih jauh dari sempurna, tapi upaya ke arah itu kan mesti terus menerus. Iya. Ya kan, ini kalau dirubuhin terus, saya bilang saya tuh masih mau lama hidup di negeri ini, masih punya anak cucu. Iya. Kasihan kalau mereka tidak punya kepastian hukum. Dan gini loh Dinda, saya mau tanya, negara ini kan harus punya sistem yang sistemnya itu yang harus jalan gitu, melindungi yang lemah, Iya. melindungi yang tertindas, Iya. yang tidak punya uang, Iya. ataupun yang buta huruf, karena mereka lah yang paling perlu. Iya. Begitu. Kalau ini tidak diupayakan ke arah situ terus menerus, maka kita nanti bisa kembali seperti zaman Orde Baru, bahkan lebih buruk. Iya. Iya kan? Kalau saya melihat upaya ke arah situ itu tidak konsisten jadinya. Ya dong. Iya. Kita sudah punya free press. Kita bisa banyak podcast, banyak sosmed, kita bisa ngomong dengan santai soal topik apa saja. Makanya saya bilang nggak ada kok topik yang tabu di negeri ini. Mau ngomong soal anak PKI, kayak KM 50 atau Joshua atau kebobrokan dari satu institusi, itu harus dibiasakan bahwa orang itu harus berani berbicara, Iya. speak up dulu, ya Iya. kan. Nah, kalau itu sudah terjamin, paling nggak ada satu unsur. Kita sudah punya free election. Iya. Tapi kalau kita nggak punya rule of law, bagaimana? Iya. Jadi, Khawatir nggak? oh ini saya mengatakan For the next generation, what will happen to our children? Jadi kalau saya mengatakan, misalnya kita bicara demokrasi ya, demokrasi kita ini kan pengennya kan yang ke arah yang lebih substantif, partisipatif kan, yang lebih genuine misalnya. Tapi kan kecenderungan sekarang kan regresif, mulai turun. Sebagai contoh gini lah, Yunda. Saya ini nge-podcast begini bukan berarti nggak pernah khawatir. Selalu khawatir dikriminalkan. Karena banyak sekali orang yang mengintip, kita terpleset ngomong dan kemudian mulai dikriminalkan. Jadi kriminalisasinya itu berita bohong. Lah kalau polisi berita bohong gimana? Nah, makanya nanti saya anukan lagi, kalau mereka berita bohong nggak diapa-apain. Kalau kita diapa-apain. Impunitas itu masih ada ya. Makanya kemudian yang kedua adalah menyebarkan kebencian, undang-undang ITE kan begitu. Akhirnya kita selalu dalam pembicaraan seperti ini kita selalu berpikir kira-kira kena delik nggak, kan kacau jadinya. Sebagai contoh misalnya gini, dalam kasus KM 50 itu kan ada dua versi yang berkembang di masyarakat dan itu nggak bisa direpresi, dan versi itu selalu ada. Versi resmi dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa korban itu tidak disiksa, kan begitu. Lalu versi dari beberapa masyarakat, saksi mata, kemudian juga mereka yang melakukan investigasi swasta, mereka mengatakan ini disiksa. Kan hormati aja dua persepsi, dua versi itu. Jangan kemudian kita direpresi kan. Cara merepresinya adalah ketika orang mengatakan ada versi disiksa, dia ditersangkakan, dipidanakan, menyebarkan berita bohong. Nah nanti dalam kasus Joshua ini sudah ada versi resmi kan dari lapor kan, dari laboratorium forensik kan, dari hasil otopsi kedua. Tidak ada penyiksaan. Yang ada adalah hasil karena penembakan semua. Tapi pengacara Kamarudin masih mengatakan ada penyiksaan, dan beberapa orang masih mengatakan demikian. Nanti besok-besok ketika polisi ini sudah bangkit lagi, kuat lagi, dia bisa aja jadi dia tiba-tiba ngomong itu tidak menersangkakan orang ya. Tidak sama persepsi, maka bisa menersangkakan siapa saja. Dianggap menyebarkan berita bohong. Kan aneh kan gitu. Bukan aneh, ini horor jadinya. Absurd ya di dalam demokrasi. Ya, jadi kalau seandainya misalnya ya ada pernyataan kita, ada orang lain yang dirugikan, silakan orang lain itu menuntut secara perdata. Kan kalau kita negeri kita memang demokratis. Tapi itu orang, jangan institusi. Institusi kan nggak boleh tersinggung. Iya, freedom of speech ya. Iya. Sama kebebasan berekspresi itu benar-benar harus didorong supaya orang-orang itu juga menjadi melek hukum, ya kan, melek fakta. Betul. Jadi memang banyak hal yang sebetulnya tercermin dari tadi kan
Refli tanya sudah 50 hari. Saya pikir sih saya hanya menyayangkan bahwa selama 50 hari ini tidak ada satupun institusi yang memikirkan bagaimana keadaan keluarganya Joshua. Tidak pernah, belum ada yang meminta maaf, memintakan maaf. Seolah-olah nyawa yang hilang itu ya nanti aja tunggu bagaimana keputusan pengadilan. Kan nggak gitu caranya. Nggak gitu caranya. Cara dia terbunuh saja sudah salah. Pengadilan itu kita tidak tahu. Iya kan? Apakah JPU-nya akan menuntut dengan sebaik-baiknya atas nama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Apakah nanti hakimnya juga akan memutus berdasarkan hati nurani? Itu kan masih walahu alam ya Dinda ya. Tapi yang fakta bahwa dia dibunuh sebagai polisi di rumah polisi oleh polisi, itu lalu polisi memberikan itu fakta. Iya, polisi fakta lagi, polisi memberikan keterangan bahwa terjadi pelecehan seksual. Itu kematian itu menyakitkan, pelecehan itu 12 kali lebih menyakitkan lagi. Jadi bertubi-tubi sakitnya. Nah, padahal kan? Kalau kita bicara tentang berita bohong ya, Yunda ya, saya dalam podcast ini, dalam RH Channel ini saya mengatakan yang paling sempurna bisa dipidanakan berita bohong itu apa yang dilakukan oleh Sambo dan Putri Chandrawati. Saya bilang, kenapa? Kalau yang dilakukan Habib Rizik, Habib Bahar, kemudian Anton Permana, Syahganda Nenggolan, siapa lagi aktivis? Jumhur Hidayat, Ruslan Buton, itu nggak bisa dibilang menyebarkan berita bohong atau hoax. Kenapa? Kita ini kan kalau dalam menegakkan hukum itu harus rasional. Salah satu rasionalitas itu harus ada niat jahat, mens rea. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau Ruslan Buton misalnya mengatakan apa berita kemarin, berita bohongnya dibilang apa? Ya apa gara-gara apa? Ngomong apa? Pemerintah. Nah, misalnya beliau ini mengkritisi pemerintahan, meminta Presiden Jokowi turun ya kalau nggak salah ya. Nih, tiba-tiba dikenakan berita bohong, ya kan? Kalau menurut saya kan itu kan pendapat yang bisa dibantah, silakan kalau mau dibantah. Tapi kalau beliau menyampaikan itu dalam rangka menutupi kasus pidana yang melibatkan dirinya, nah itulah baru berita bohong sebenarnya. Jadi dia tahu versi benarnya, kan begitu? Ada niat jahat dan tujuan jahat ya. Dia tahu versi benarnya, tapi dia sampaikan versi yang tidak benarnya. Contoh dalam kasus Sambo ini, dia tahu versi benarnya yang bunuh dia, kan begitu? Lalu tidak ada pelecehan seksual, tidak ada percobaan pembunuhan. Yang dia sampaikan adalah itu tembak menembak, ada pelecehan seksual, Baradae nembak secara terpaksa karena bela diri. Kan itu betul-betul kebohongan, absolutely itu kebohongan dan ada niat jahatnya. Niat jahatnya adalah dia ingin menghindari tanggung jawab pidana. Karena kasus Ruslan Buton apa yang mau dia, niat jahatnya apa? Kecuali dia mungkin mengkritik Presiden Jokowi, perkara dia suka atau tidak suka itu kan soal lain. Ya, kan? itu juga mesti lebih dewasa ya. Kalau saya lihat di TV-TV di negara-negara yang sudah bagus freedom of speech dan demokrasinya itu santai saja kok. Yang namanya pemimpin itu memang harus rela ditertawakan. Zaman Gus Dur dulu dia santai. Oh, foto saya diturunin katanya saya dijadiin olok-olok di sana. Mengetahui itu pun dia mentertawakannya. Dan Yinda ya, ini ya, kan netizen ini udah bilang begini. Netizen ini bilang bahwa katanya nanti dalam kasus Sambo ini yang akan dipidanakan itu bukan Sambo sama putrinya, tapi netizen. Dan itu sudah terbukti ternyata. Polda Metro itu pernah menangkap warga Pekanbaru Riau karena memposting kerajaan Sambo itu yang kemana-mana, Kaisar Sambo ya kan, yang sudah viral di mana-mana dan dibawa ke DPR. Iya, dan pada waktu itu tanggal 29 Juli yang melaporkan polisi sendiri. Tanggal 31 Juli orang itu ditangkap karena Sambo masih kuat pada waktu itu. Kan dia belum tersangka waktu itu. Dia masih berpikir bahwa dia akan meloloskan diri. Cuman masalahnya kenapa yang mengentertainnya Polda Metro ya? Tapi banyak yang terlibat sih di Polda Metro kan? Iya betul. Dan itu kalau sebenarnya kalau kemudian ada yang menyebarkan bagan itu kemudian ditangkap, artinya benar dong. Iya. Ada fear, ada ketakutan bahwa itu akan diketahui oleh masyarakat luas. Tapi kalau dalam hal hukum dan demokrasi, kalau itu memang salah, ya diklarifikasi aja. Nggak ada kemudian harus orang ditangkap tiba-tiba. Ada hak jawab. Iya. Kecuali dia tidak menghormati hak jawab. Misalnya
dia klarifikasi di RH Channel, tapi RH Channel nggak mau, nah itu baru nggak fair saya kan. Nah, dia bolehlah gugat saya misalnya, tapi itu pun gugat tidak secara pidana. Jadi negeri kita ini ya kayaknya perlu pembelajaran demokrasi dan HAM itu loh. Saya juga heran, tapi susahnya yang mengompori untuk nangkep, untuk nahan, ya ini civil society sendiri juga. Iya, itu memang sekarang ini kan kita harus melihat bahwa apa yang terjadi di kilometer 50, apa yang terjadi kepada Joshua, itu bisa terjadi kepada anak-anak kita dan anak siapa saja, ya kan? Apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah itu yang mesti kita pikirkan, dan itu yang mesti dibahas bersama anggota dewan yang terhormat, ya kan, bagaimana supaya persenjataan itu tidak overarm, bagaimana supaya polisi itu kembali kepada tribrata. Sebetulnya jadinya basic, ya kan, harus ya, dikembalikan ke mereka mengucapkan sumpah setiap hari, kan artinya setiap hari harus ingat gitu, oh tugas saya ini mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Nah, kita itu kalau melayani artinya kita merasa nyaman. Dilayani. Nah, hal yang itu kenapa absen? Yang jelas kalau kita didatangi polisi, tetangga kita akan heran. Waduh, ada apa nih? Ada apa? Kalau setiap didatangi polisi, berarti mau ditangkap kita. jadi yang namanya melayani itu mungkin harus digarisbawahi. Kan saya tanya, di dalam kurikulumnya diajarin nggak bagaimana? Saya bicara dengan sahabat saya dari Kodam Siliwangi. Saya membersihkan Citarum dan Cisanti kan bersama-sama dengan Legend Doni Monardo. Pak Doni bilang bahwa saya ini Kopassus. Di Kopassus itu kita dilatih untuk jadi mesin pembunuh loh. Tetapi selama waktu menjadi Pangdam, baik di Siliwangi atau waktu di Patimura, itu saya bilang, abang punya pistol nggak? Punya. Dibawa nggak? Enggak. Saya ini Pangdam, tapi saya kemana-mana bawa tumbler. Ajudannya juga bawa tumbler, dan itu betul. Kenapa? Karena kalau berunding katanya dengan separatis atau yang di Papua ataupun yang sedang bertikai di Patimura, datang nggak pakai senjata, menunjukkan bahwa dia trust, dan tidak ada yang terjadi kok sama saya. Kenapa? Karena saya trust. Saya tidak pernah katanya suruh bawa ajudan senjata yang bisa nakut-nakutin orang yang akan bertemu saya. Dia bilang keselamatan masyarakat itu hukum yang tertinggi loh. Buat saya katanya. Jadi saya pikir, nah, jadi gimana? Oh ya, di Kopassus itu diajarin gimana caranya supaya bisa bikin orang nyaman. Oh, ada pelajarannya? Ada katanya gitu. Oh, harusnya di kepolisian juga belajar bagaimana cara membuat masyarakat nyaman. Harusnya itu utama kalau di kepolisian kan, karena itu jadi main job dia. Betul, tetapi di kurikulum nggak ada. Ya kan, bagaimana ramah menyapa orang. Jadi kalau orang yang mogok di tengah jalan itu disamperin polisi itu nggak deg-degan, kita merasa mau ditolong. Karena kita tahu. Nah, itu yang basic dari Tribrata itu, saya pikir kalau dikembalikan ke situ, maka akan bisa terasa lagi bahwa kita ini memang memiliki polisi yang mengayomi. Nah, itu udah lama absen. Perasaan seperti itu nyaris tidak ada. Jadi saya bikin polling ya, Yinda ya. Sebelum kejadian ini, apakah Anda pernah mempercayai polisi? Itu 80% bilang nggak pernah katanya. Artinya kan parah banget tuh. Itu saya bilang sebelum kasus viral ini pernah, nggak pernah. Jadi memang benar-benar trust itu hilang banget gitu. Merasa dilayani itu bisa nggak kita bikin pollingnya? Apakah merasa bahwa polisi telah melayani? Oh, saya bikin polling bisa sekarang. Apa yang mau dibikin polling, Bunda? Iya. Apakah pelayanan itu sudah dirasakan dari polisi yang pernah berhubungan dengan para netizen? Wow, itu pertanyaan yang lebih tajam dari itu aja, dia jawab enggak. Tapi kita coba ya, gitu ya kan. Soal melayani itu artinya bener masih ada di atasnya, mengayomi dan melindungi ya. Itu baru melayani. Jadi coba kita bikin ya. Apakah masyarakat Anda merasa dilayani? Merasa bahwa polisi adalah pelayan dan pelindung masyarakat, ya kan? Pelindung dan pengayom masyarakat. Pelindung, pengayom
dan T. Pelindung, Tadinya pengayom mau dan dipisah-pisah, tapi itu disatuin aja ya yang di dalam Tribrata itu. pelayan masyarakat. Oke. Apakah Anda merasa bahwa polisi adalah pelindung dan pengayom masyarakat? Pelindung masyarakat. Oke. Kemudian jawaban A, iya, merasa, ya kan? Jawaban B, tidak, ya. Jawaban C, ragu-ragu. Gak apa-apa ya, ragu-ragu ya. Ragu-ragu, garis miring, tidak tahu. Oke. Nah, kita post tuh Yunda ya. Karena kan itu ada dalam Tribrata. Iya. Lalu yang ketiga juga bahwa polisi itu menciptakan rasa aman damai senantiasa loh. Iya. Itu bisa dijadikan polling juga. Apakah Anda merasa aman dan merasa nyaman dengan keberadaan polisi? Jadi itu juga itu karena kita mesti kembalikan ke sumpah yang luhur itu sebetulnya, ya kan? Sama kalau tentara ada Sabta Marga, polisi kan ada Tribrata dengan catur prasetya, yang di dalamnya itu luar biasa luhur dan mulianya gitu. Jadi kadang-kadang saya ngomong itu hanya untuk mengingatkan sesuatu yang mereka ucapkan setiap hari. Iya, dan sudah menjadi sumpah mereka gitu. Jadi gimana saya khawatir ya, orang itu menjadi penegak hukum itu bukan tidak hanya polisi ya, penegak hukum, karena mungkin dipikirnya atasan-atasannya hidup enak mungkin. Uangnya banyak mungkin ya, jangan-jangan ya. Wah, enak nih kalau jadi penegak hukum, uangnya banyak. Itu dikritisi juga tuh sama waktu RDP itu ya. Ya, yang hidup mewah itu ya. Itu. Karena dalam kasus Sambo ini misalnya dengan pendapatan seorang irjen baru berapa tahun ya? 30-an juta lah kira-kira. Jadi dengan tunjangan 30-an juta. 30-an juta. Itu bisa punya Lexus 4 biji gitu. Ya, mungkin kerja 300 tahun. mati hidup lagi nggak bisa ya? Belum kebayar. Jadi kita paham lah sobat era sekalian ya kan, kalau Anda cuma punya penghasilan ya di bawah 50 million a month ya, nggak bisa lah kita punya Lexus 4. Kalau Innova boleh. Iya benar. Itu pun kredit juga harus. Benar. Nggak bisa cash gitu kan. Land Cruise dulu polisi-polisi itu ya, jadi ingat zaman Pak Hugeng nyanyi di TVRI. Nyanyi Hawaiian Song sempat dong. Allahu Akbar. Tua banget ya Yunda ya gitu ya. Emang tahun berapa ya Pak Hugeng meninggal? Pak Hugeng meninggal baru kok tahun 90-an. Kalau coba lihat deh. Oke. Di sini bisa saya cek nih. Di Google nggak, maksudnya pada waktu tahun 70-an sampai awal 80-an itu ada namanya Hawaiian Seniors. Bayangin. 14 Juli 2004. Iya, makanya baru tahun 2000-an. Nah, kamu coba lihat Hawaiian Seniors deh. Itu lucu banget, kita tuh nonton Kapolri nyanyi lagu Hawaii, lalu nyonyahnya nari lagu Hawaii, dan kita tuh ngelihatnya tuh yang respect banget karena kesederhanaan. Jadi perilakunya tuh menunjukkan attitude-nya tuh auranya tuh mau mengayomi, auranya tuh mau melindungi, gitu. Nggak ada rasa fear sekalipun. Nah, itu harus ditumbuhkan. Saya nggak tahu itu mestinya ada dalam kurikulum kali ya. Saya misalnya kayak Sambo ini ya, bicara tentang disiplin sama polisi, tapi yang saya lihat nadanya mengancam. Tapi giliran terjadi sama diri sendiri gimana? Yang potong kepala sama 2 tingkat harus tanggung jawab itu? Iya, tapi itu biasanya untuk bawahan oleh dirinya sendiri. Untuk bawahan. Jadi dia tuh ngomong itu untuk tingkat jenderal ke bawah, tapi begitu jenderal ke atas tuh kan sering begitu kita bikin kan, nggak sadar kalau itu untuk diri kita juga kan. Betul. Biasanya dia berpikir untuk orang lain itu gitu. Yunda, ini coba kita bacakan sedikit beberapa komentar sobat era sekalian ya. Apakah Anda merasa bahwa polisi adalah pelindung, pengayom dan pelindung dan pelayan masyarakat? 1.200-an yang voting, lumayan kan? Baru berapa menit kan? Itu yang merasa 4%. Yang tidak 90%. Yang ragu-ragu tidak tahu 6%. Memang begitu. Iya. Berarti Iya agak berat juga ini. Soal yang memberikan rasa aman dan damai itu juga sebetulnya harus ada. Jadi gini,
yang diajarkan di institusi atau pada akademi itu harus mencerminkan tribrata ya kan harusnya. Nah itu soal bagaimana melayani masyarakat, ramah terhadap masyarakat, memberikan rasa nyaman dan aman. Itu nggak ada ternyata di kurikulumnya. Iya, dan ini memang itu jadi bagian dari hospitality karena kan sivil, ya kan? Iya. Tapi memang kita mesti kasih masukan tuh ke Akpol, PTIK dan juga yang sekolah. Ada beberapa macam sekolah itu harus di bawahnya adalah bagaimana melayani masyarakat, bahkan menyapa masyarakat pun juga harus ada. Karena susahnya tradisi militer mereka ini, ya ini dugaan saya ya, itu tidak menempatkan masyarakat sebagai atasan, sebagai junjungan, tapi menempatkan jenderal sebagai junjungan atasan. Nah makanya. Karena itu siap jenderal ya. Iya, kan? Nah itu polisi jenderal tuh nggak ada di dunia ini. Jadi kalau memang mau jadi jenderal, masuk TNI aja. Iya. Kalau mau jadi pelayan masyarakat, masuk kepolisian gitu. Jadi jelas. Makanya saya sering menanyakan sebetulnya cita-cita orang masuk polisi itu apa sih? Kan ya itu tadi, ingin jadi penegak hukum, ingin jadi pelindung, ingin jadi pengayom, ingin jadi pelayan masyarakat. Harusnya kan itu dong. Iya, bukan pengen jadi kaya kan? Iya, kalau pengen jadi kaya jadi juragan. Iya. Dagang gitu. Nah, jadi enggak, itu penting banget karena seorang Sambo saja nggak paham tribrata, sama sekali nggak paham. Kalau dia percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa, itu aja dia nggak percaya. Kenapa? Kalau dia percaya Tuhan, dia tahu larangan Tuhan yang pertama itu adalah jangan membunuh. Benar nggak sih? Dari agama manapun juga gitu loh. Apakah dia Islam, apakah dia Kristen, dia Hindu, dia Buddha, dia Katolik, semua agama di dunia ini, kejahatan yang paling terkutuk adalah mengambil nyawa orang. Karena nggak bisa dibalikin. Kalau ngambil duit orang masih bisa dibalikin. Ya. Jadi kita bacakan. Kalau mobil masih bisa dibalikin ya kan? Tribrata kita bacakan. Jadi kan tidak semua sobat era sekalian tahu juga tribrata ya. Harus dipasang. Saya di TV One saya baca tuh satu-satu. Kami polisi Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu dia. Kan? Jadi bagus ya. Ya. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Nggak ada nih patuh sama jenderal. Nggak ada. Jadi, atasannya polisi itu kan hukum. Iya. Makanya jadi dari tribrata itu sekarang kita satu-satu deh. Kita jangan terlalu berat-berat ngomongnya. Kita ngomong Sambo kan. Iya. Brata pertama ada nggak tuh pada Sambo? Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Mengabdi kepada nusa. Jadi berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Tidak mungkin ingat Tuhan ketika membunuh orang dengan sadis gitu. Dengan sadis dan brutal. Berarti dia under juga ya, under influence. Nah, ini gitu. Juga ide yang tidak pernah dipikirkan. Saya tuh juga nggak paham. Ini judulnya nih Bunda, judulnya ini ya Irma Huta Barat Geruduk RH kayaknya Sambo perlu diperiksa, jangan-jangan under titik-titik ya kan? Iya, jadi gitu. Rambutnya kan bisa diperiksa. Iya. Jangan-jangan ngedrak dia. Dan gini, ketika orang berbohong, membunuh, lalu mengajak segerombolan untuk melakukan kejahatan yang terstruktur, ya. Nah, gitu. Karena gini, karena kalau orang yang mengatakan sumpah tribrata setiap hari dan bisa pada sampai ke pangkat setinggi itu, ada yang salah dong dalam appraisal performance-nya. Iya. Benar nggak? Iya. Ada yang luput gitu. Harusnya memang setiap hari itu yang dilakukan itu mencerminkan, kalau tentara mencerminkan Sabta Marga, kalau polisi kan mencerminkan tribrata. Jadi kalau yang pertama tidak, menurut saya kalau kamu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, maka kamu tahu bahwa kamu tidak boleh membunuh, apalagi aparat penegak hukum.
Jadi gini, ketika hukum itu dilecehkan oleh aparat, apalagi yang mau kita andelin? Iya. Iya dong? Iya. Lalu yang kedua itu tadi baca apa Dinda? Oke. Bahwa Menjunjung tinggi kebenaran. Nah, bagaimana? Keadilan dan Kebenaran dulu, Iya, kebenaran dulu. Kebenaran dulu. Oh, dia Dari awal sudah berbohong gitu. Jadi coret dong Tribrata yang kedua. keadilan. Sama sekali nggak adil, orang nggak pakai senjata ditembakin kok. Iya. Saya bicara kok Dan sama tidak adil dia nyuruh orang lain suruh ngaku. itu, lalu suruh membersihkan apa? Ya kayak suruh cuci piring, ini kotoran saya yang bikin tapi kamu yang bersihin gitu kan? Itu tidak kesatria. Kemanusiaan, enggak manusiawi bunuh orang ya kan? Gitu. Sangat tidak manusiawi. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Enggak terasa masyarakat. Nggak ada. Ya, kita kembali ke misalnya polling ya, posisi polling itu 3.700 yang nge-vote ya kan? Banyak ya. Ya. Persentasenya ya sedikit menurun 89%. Jadi yang merasa 4%, tidak merasa itu 89% dan ragu-ragu atau tidak tahu 7%. Jadi ragu-ragu tidak tahu gitu. Ya, saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cadah.